Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Miss Nancy wish everyone is good and healthy. Welcome to English class with Miss Nancy. Before we start to study, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Oke, pembelajaran luring kali ini aktivitasnya teman-teman akan mempelajari unit 4, Did you have a good time? Kemudian mengerjakan G-form dan membuat dialog. Jadi ada 3 kegiatan nih buat teman-teman hari ini. Nah, yang akan kita pelajari yaitu KD 3.4 menganalisis penggunaan simple past tense dan tujuan pembelajarannya teman-teman mengetahui perubahan-perubahan kata kerja dalam bentuk simple past tense. Miss Nancy, kata kerja apa sih? Oke, kata kerja adalah sesuatu hal yang kalian lakukan. Contohnya memasak, mencuci, menyapu, berlari, berjalan, membuat, mengambil foto, seperti itu ya. Nah, itu adalah contoh dari kata kerja. Terus Miss Nancy, apa sih simple past tense? Oke, Miss Nancy jelaskan. Simple past tense is used to tell an event that happened in the past. Jadi simple past tense ini adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di waktu lampau atau sudah terjadi. Maksudnya, kalau dalam bahasa Inggris, jika kegiatan itu sudah teman-teman lakukan, kata kerjanya akan berubah. Nah, seperti itu ya. Miss Nancy, kita tahu kejadian itu sudah dilakukan dari mana? Kejadian itu sudah dilakukan dari keterangan yang diberikan. Contohnya adalah keterangan waktu. Seperti kemarin, minggu lalu, seperti itu ya, tahun lalu, akhir pekan lalu, seperti itu ya, yang sudah kita lalui. Terus sekarang kosakata apa saja sih yang akan kita ubah nanti? Nah, ini dia ada di buku teman-teman. Oke, boleh buka bukunya halaman 28. You can open your book page 28 ya, boleh disiapkan bukunya. Ini kosakatanya adalah bentuk kata kerja pertama. Ada ride a roller coaster, make a sandcastle, take photos, have a barbecue, go shopping, and see a tennis match. Ini kosakatanya. Yuk sama-sama kita baca. Ride a roller coaster. Make a sandcastle. Take photos. Have a barbecue. Go shopping. See a tennis match. Oke, itu dia kosakatanya. Boleh dihafalin. Ini semua kosakatanya bentuk pertama, belum kita ubah ke bentuk kedua. Selanjutnya, masih ada lagi kosakatanya ya. Nah, ini kosakata berikutnya ada di buku teman-teman juga. Halaman 30 ya. Ada, lihat tuh, ada tangan lagi makan popcorn. Feed the animals apa eat popcorn? Ya, yang benar adalah eat popcorn. Boleh dilingkari yang eat popcornnya. Kemudian ada anak-anak lagi ngasih makan hewan. Feed the animals apa tell funny stories? Ya, benar. Feed the animals. Boleh dilingkari yang feed the animals-nya. Kemudian ada anak-anak lagi bercerita, terus mereka tertawa. See a movie apa tell funny stories? Ya, tell funny stories. Kemudian ada anak-anak lagi nonton. Ya, yang benar adalah see a movie, bukan eat popcorn ya. Oke, jadi yang dilingkari pertama eat popcorn, feed the animals, tell funny stories, dan see a movie. Nanti kosakata yang udah kita bahas ini akan kita ubah ke bentuk kedua. Sebelumnya Miss Nancy akan coba artikan ya. Ride a roller coaster artinya menaiki roller coaster. Make a sandcastle artinya membuat istana pasir. Take photos artinya mengambil foto. Have a barbecue artinya mengadakan barbecue.
Go shopping artinya pergi berbelanja. See a tennis match artinya melihat pertandingan tenis. Nah, nanti yang akan kita rubah adalah yang write, make, take, have, go, dan see. Selanjutnya yang nanti kita akan ubah lagi ada feed, ada eat, ada feed, ada tell, sama ada see ya. Nanti kita ubah. Ubahnya kayak gimana, Miss Nancy? Ini dia contohnya. Oke, ride a roller coaster berubah menjadi rode a roller coaster. Kata kerja bentuk pertamanya ride berubah kata kerja bentuk keduanya rode. Nah, sekarang teman-teman pahami perubahan kata kerjanya saja. Terus pasti nih ada yang nanya, Miss Nancy, kok kata kerjanya berubahnya dari mana ya? Ada rumusnya nggak? Tidak ada rumusnya. Jadi kata kerja ini berubah sudah ada di kamus. Teman-teman boleh lihat di kamus. Karena bahasa Inggris tanpa melihat kamus kita nggak akan tahu artinya. Benar kan? Iya, jadi di kamus itu ada di bagian tengah kamus perubahan-perubahan kata kerja. Jadi teman-teman boleh lebih sering lagi untuk membuka kamus ya, nggak hanya buku saja. Karena kita butuh kamus untuk membantu menerjemahkannya ya. Oke, mari kita sama-sama ubah. Nah, ini dia perubahannya ya, kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua. Atau dalam bahasa Inggris, verb 1, verb 2. Verb 1 dipakai untuk kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau verb 2 dipakai untuk kegiatan yang sudah terjadi. Ride menjadi rode, make menjadi made, see menjadi saw, take menjadi took, go menjadi went, have menjadi had, eat menjadi ate, tell menjadi told, feed menjadi fed. Ya, itu dia perubahannya. Boleh dicatat dan dihafalkan. Sekali lagi Miss Nancy ingatkan, kenapa sih Miss bisa berubah? Bisa berubah karena kegiatannya kalau untuk kata kerja bentuk kedua sudah dilakukan. Dari mana kita tahu kegiatan itu sudah dilakukan? Lihat keterangan waktunya. Bisa saja kemarin, yesterday, atau last weekend, minggu lalu, last year, tahun lalu, yang sudah berlalu ya. Contohnya ada di buku teman-teman nih, ada teks. Oke, ini teksnya. Trip to the zoo. Miss Nancy akan coba bacakan, teman-teman boleh perhatikan. Trip to the zoo. Last weekend, I went to the zoo with my family. We had a good time. We fed the animals. I learned that zebras are herbivores. That means they only eat plants. We fed the zebras grass and leaves. I learned that tigers are carnivores. That means they only eat meat. We fed the tiger meat. It was fun and exciting. Did you have a good time with your family? Minggu lalu, nah tuh ada keterangan minggu lalunya nih. Minggu lalu gitu. I went to the zoo, bukan I go to the zoo, bukan. Tetapi berubah go-nya menjadi when. I went to the zoo with my family. Aku pergi ke kebun binatang dengan keluargaku. We had a good time, bukan we have a good time, tapi we had a good time. Have berubah menjadi had. We fed the animals, bukan we feed the animals. Kami memberi makan hewan-hewan. Bukan we feed, tapi we fed the animals. I learned that zebras are herbivores. Aku belajar bahwa zebra adalah hewan herbivora. That means they only eat plants. Yang artinya mereka hanya makan tumbuhan. We fed the zebras grass and leaves. Kami memberi makan zebra-zebra dengan rumput dan dedaunan. I learned that tigers are carnivores. Aku telah belajar bahwa harimau adalah hewan karnivora. That means they only eat meat. Yang artinya mereka hanya makan daging. We fed the tigers meat. Kami memberi makan harimau-harimau itu dengan daging. It was fun and exciting. Itu sangat menyenangkan. Did you have a good time with your family? Apakah kamu memiliki waktu yang bagus untuk keluargamu? Seperti itu ya.
Jadi yang merah-merah ini adalah kata kerjanya yang berubah ya. Go menjadi went, have menjadi had, feed menjadi fed, learn menjadi learned, ada ed-nya di belakangnya ya. Ya, kemudian is menjadi was ya, it was bukan it is ya, it is fun bukan it is fun tapi it was fun karena sudah terjadi. Kemudian ada did, kata tanyanya digunakan did ya. Oke. Oke, nah itu dia penjelasannya. Saatnya sekarang time to do the project. Projectnya apa saja? Oke, projectnya teman-teman itu mengerjakan GFORM materi unit 4. Setelah mengerjakan GFORM, ini dia projectnya mengerjakan tugas KI 4.3. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang menawarkan pilihan buku atau musik kesukaan. Nah, tugasnya Miss Desi mau ngambil nilai nih KI 4.3, membuat dialog percakapan tentang menawarkan pilihan buku atau musik kesukaan. Miss Nancy sudah kasih ke teman-teman itu ada 4 gambar, pilihlah 3 dari 4 gambar tersebut. Kemudian teman-teman bikin dialog dari 3 gambar tersebut. Contohnya seperti ada di layar ya. Misalnya nih contohnya, Miss Nancy pilih yang gambar ada buku adventure. Ada percakapan antara Anna dan Jeff. Do you like reading sci-fi or adventure books? Kemudian Jeff menjawab, I like reading adventure books. Nah, itu satu percakapan sudah selesai. Selanjutnya pilih lagi ya sampai 3. Jangan lupa menuliskan nama dan boleh dihias semenarik mungkin kertas bufalonya biar terlihat menarik ya, dan juga mengerjakannya dengan rapi. Oke, I think enough for today. Thank you for enjoying the class. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar jika sudah menonton video ini. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.